Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau di SMA Negeri 5 Bagan Sinomba. Untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas materi mengenai Sejarah Perjuangan Rakyat Riau pada masa kolonial Part 2. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, terlebih dahulu kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang sejarah perjuangan rakyat Riau masa kolonial. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Pada video sebelumnya kita telah membahas materi mengenai masyarakat Riau dalam menyerang bangsa Portugis. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masyarakat Riau dalam menyerang bangsa Belanda, Inggris, dan Jepang, khususnya adalah bangsa Belanda. Meskipun tak terusir dari kawasan Melayu, Portugis tidak bisa hidup dengan duduk manis dan tenang. Dominasi itu akhirnya berpindah tangan kepada bangsa Belanda. Ini juga ditandai dengan kekalahan Portugis di Malaka pada tahun 1641. Kemudian kekuasaan berpindah tangan kepada pihak Belanda dan kemudian bangsa Belanda pun menjajah bangsa Indonesia, khususnya juga di Riau. Ini dilakukan selama 3 abad dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Khususnya di Riau, daerah seperti Siak, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuansing, Bengkalis, Meranti, Dumai, Pelalawan, bahkan Pekanbaru pun menoreh perlawanan demi perlawanan terhadap penjajahan dengan mengorbankan harta benda dan juga darah maupun air mata. Setidak-tidaknya 3 kali Belanda dapat diusir dari bumi pertiwi. Kemenangan berada di tangan Riau walaupun kemudian kembali dirampas oleh pihak asing. Taufik Ikram Jamil dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2018 menyebutkan bahwasannya pada tahun 1759 Raja Mahmud di Siak yang didampingi panglimanya Said Umar menyerang Guntung di muara Sungai Siak. Mereka berhasil merampas banteng Belanda yang kemudian mengusir bangsa asing tersebut dari situ. Tidak lama kemudian, penguasa Siak yakni Sultan Alamuddin Shah bersama panglimanya Muhammad Ali mengusir Belanda sampai ke Malaka. Tetapi sejak saat itu pula Siak merasa harus memindahkan ibu kota kerajaan dari Mampura ke Senapelan yang sekarang disebut dengan Pekanbaru, karena terus saja dibayang-bayangi oleh ketamakan pihak Belanda. Selama 19 tahun, yakni pada kurun waktu 1820 sampai dengan 1839, Belanda harus pusing keliling dalam menghadapi serangan Tuanku Tambusai yang berperang tidak saja di Riau tetapi juga di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Keberanian Tuanku Tambusai ini yang bernama asli Muhammad Saleh itu menyebabkan ia dijuluki dengan sebutan Pandieske Tiger van Rokan atau Harimau Padre dari Rokan. Berbagai cara licik yang diperankan Belanda untuk menangkap Tuanku Tambusai tidak pernah berhasil. Namun kemudian akhirnya Tuanku Tambusai pun meninggalkan Riau, menyeberangi Selat Malaka, kemudian menetap dan sampai wafat di Negeri Sembilan yang sekarang disebut dengan Malaysia. Tak sampai satu generasi kemudian, sekitar tahun 1850-an,
Pertempuran melawan Belanda datang digelorakan dari Retih Indragiri Hilir di bawah pimpinan Panglima Besar Sulong. Hal ini bermula dari tindakan Belanda yang meminta Panglima Besar Sulong untuk tunduk kepada Kesultanan Riau Lingga di bawah pimpinan Sultan Sulaiman. Sementara Panglima Besar Sulong tetap mengaku bahwa Sultan Muzaffar Shah inilah yang menjadi Sultan di Riau Lingga. Namun Sultan Muzaffar Shah ini dipecat oleh Belanda kemudian digantikan oleh Sultan Sulaiman. Oleh karena pembangkangan ini dianggap bahaya oleh Belanda, penjajahan pun mengirimkan sekitar 300 orang pasukan menggunakan 1 kapal, 2 pejajak dan 20 perahu yang dipersenjatai. Seluruh rakyat Retih seperti Kota Baru dan Kuala Patah Parang bersatu melawan bangsa asing ini sampai pada akhirnya Panglima Besar Sulong sendiri pun tewas dalam suatu pertempuran yang hingar-bingar tersebut. Tidak sampai di situ, perlawanan yang mengerikan diperlihatkan oleh Datuk Tabano dari Bangkinang Kampar sebagai pemimpin perlawanan rakyat Limokoto. Belanda memang mengerahkan sekitar 1.000 pasukannya untuk menyerang Limokoto. Ini mereka lakukan untuk membalas kekalahan mereka atas Limokoto yang dipimpin oleh Datuk Tabano dengan 3 datuk lainnya. Pada waktu itu hampir 250 orang pasukan Belanda tewas di Limokoto dalam pertempuran yang diperlihatkan oleh Limokoto dengan kepintaran yang mengejutkan. Namun lagi-lagi pada akhirnya Datuk Tabano pun tewas di tangan Belanda setelah menjalani pertempuran yang sangat sengit. Suwardi MS dan kawan-kawan di dalam bukunya pada tahun 1981 menyebutkan bahwasannya setelah menguasai Limokoto, Belanda menuju Teluk Kuantan melewati Gunung Sahilan, Lipat Kain, dan Kuntu. Tetapi dalam perjalanan ini mereka mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat, menewaskan ratusan orang. Berikutnya tercatat beberapa pertempuran yakni di Lubuk Ambacang, Lubuk Tempurung, Lubuk Jambi, Padang Bonai, dan Manggis. Belanda pun akhirnya dapat menguasai Kuantan pada tahun 1905. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah perjuangan masyarakat Riau dalam menyerang bangsa Belanda. Semoga dengan adanya video ini untuk dapat kalian pahami dan mengerti. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.